Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sangat familiar sekali dengan firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu, Allah ridha, anhu terhadapnya, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ridhanya Allah adalah a'zamun ni'am, kenikmatan yang paling agung. Oleh karenanya di akhir surah Al-Bayyinah, setelah Allah menjelaskan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh mengenai tempat tinggalnya di dalam surga yang kekal abadi di dalamnya selama-lamanya, Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Akhir dari ayat ini ditutup oleh Allah dengan berfirman, dzalika liman khasya rabbah. Itu adalah bagi orang yang khasyah, yang benar-benar takut rabbahu, kepada Tuhannya. Tanda orang itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan selalu istiqamah berbuat ketaatan kepada Allah di kesempatan hidupnya, dan di dalam berbuat ketaatan itu semata-mata karena Allah, untuk mencari ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya istiqamah itu amalan taat yang sangat luar biasa keutamaannya. Untuk kita istiqamah di Al-Qaidah Ar-Rabi'ah, di kaidah yang keempat, dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, al-istiqamatu al-matlubah minal abdi hiya as-sadadu fa illam yaqdiru fal muqarabatu. Istiqamah itu matlubah minal abdi, sesuatu yang mesti
mesti dilakui oleh seorang hamba. Istiqomah itu kebutuhan yang sangat mendesak. Lalu apa istiqamah itu? Hiya as-sadad, yaitu selalu lurus. As-sadad bermakna al-hanif. Hanif, al-muqbil ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwa. Kata ulama, yaitu menghadap totalitas kepada Allah dan berpaling terhadap yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam yaqdiru, maka jika dia tidak mampu untuk as-sadad, untuk al-hanif, untuk selalu lurus di dalam menjalani hidupnya, maka hendaklah fal muqarabah, berusaha untuk terus mendekati tujuan dalam rangka istiqamah itu, mendekati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang sahih bila bersabda, saddidu wa qaribu waghdu wa rauhu wa syai'un minad dulja. Hendaklah kamu selalu berusaha lurus istiqamah, wa qaribu, dan senantiasa mendekatlah kalian kepada Allah, waghdu, bersemangatlah dan terus berusaha untuk bahagia, karena hal itu merupakan sesuatu minad dulja. Ad-dulja bimakna li yasiru fi akhiril lail. Hendaklah dia berusaha berjalan dengan beribadah di akhir malam. Nabi berpesan jalan untuk bahagia serta mendekat kepada Allah dalam rangka istiqamah itu dengan selalu memastikan malam yang kita lalui dengan salat malam. Makanya Allah menjelaskan tentang ibadur rahman itu, walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyam. Ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih itu, tidaklah mereka melewati malam yang mereka lalui sujadaw, dengan bersujud, wa qiyamah, dan berdiri, artinya bertahajud. Wa qad jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadzaini al-amraini fi qawlihi, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengumpulkan dua perkara ini di dalam sabdanya, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu adalah mudah, diberikan oleh Allah kemudahan. Tidak bisa salat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Berdiri tidak bisa, duduk diperbolehkan, duduk tidak bisa dengan berbaring. Diberikan oleh Allah kemudahan dan keringanan. Walam yushaddad dina ahadun illa ghalabahu, sekali-kali tidaklah orang yang memberat-beratkan di dalam menunaikan syariat agama ini kecuali pasti ghalabahu, akan terkalahkannya. Dia menarget untuk selalu khatam Al-Quran setiap hari, salat
100 rakaat setiap malam. Seperti Abu Darda ketika Nabi memberikan keringanan untuk puasa 3 hari dalam sebulan, saya masih kuat ya Rasulullah, ditambah lagi kalau kamu masih mau melaksanakan sehari puasa sehari berbuka sebagaimana yang dilakukan oleh saudaraku Dawud alaihissalam. Saya masih kuat ya Rasulullah, maunya puasa setiap hari. Ketika datang masa tua, maka bersyukur sekali Abu Darda, jika seandainya Nabi mengabulkan apa yang aku inginkan ketika itu, maka aku tidak akan bisa untuk melaksanakan apa yang aku minta kepada Nabi, berpuasa setiap hari, karena faktor umur. Faktorku itu tidak bisa dilawan. Kita mesti sadar faktor usia. Bapak Ibu yang berbahagia, maka kata Nabi, sekali-kali tidaklah orang yang memberat-beratkan melakukan suatu amal agama yang diberikan oleh Allah adalah keringanan, maka pasti akan mengalahkannya. Fasaddidu wa qaribu. Nabi berpesan, hendaklah kamu istiqamah, ajak rutin terus menerus dikerjakan. Wa qaribu, dan berusaha untuk terus mendekat kepada Allah. Jika tidak mampu untuk selalu istiqamah, wa abshiru, dan hendaklah kamu bergembira di dalam menunaikan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal matlubu fi babil istiqamah as-salat, maka yang dikehendaki di dalam bab istiqamah ini adalah as-sadat. Kita terus menerus kerjakan. Was-sadat, as-sadat itu sebagaimana yang kita diperintah oleh Allah di surah Al-Ahzab ayat yang ke-70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini as-sadat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bertutur kata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang istiqamah di atas al-haq. Wasadadu antasiba as-sunnah, manakala kamu melakukannya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang dikatakan istiqamah jika dia selalu menjaga ucapannya atau pandangannya, pendapatnya atau perbuatannya sesuai dengan yang diajarkan di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada menantunya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lamma talaba minhu ay yu'allimahu du'aan yad'ullaha bih. Ketika sahabat Ali meminta agar Nabi mengajarkan satu doa yang sahabat Ali selalu dengan doa yang diajarkan Nabi itu akan memohon kepada Allah melalui doa itu, maka Nabi mengajarkan kepada sahabat Ali, Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, anugerahi aku petunjuk, wasaddidni, dan jadikan hatiku selalu berada di atas petunjuk itu.
as-sadad. Kita tahu sahabat Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diragukan lagi perannya di dalam Islam. Dan kita sangat tahu sekali bagaimana rela mengorbankan dirinya dengan menempati tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memakai selimut Nabi pada saat Nabi pergi untuk hijrah menuju Madinah, yang resikonya, yang taruhannya adalah nyawa. Sahabat Ali yang demikian kokoh keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, saat memohon agar Nabi mengajarkan doa, Nabi mengajarkan Allahumma hdini wasaddidni, meminta as-sadad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengajarkan doa Allahumma hdini wasaddidni, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadhkur bil huda hidayataka tariq wassadad sadada sahmi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hendaklah kamu ingat wahai Ali bil huda, dengan petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Hendaklah kamu selalu ingat dengan kitabullah, dengan yang Allah ajarkan. Hendaklah kamu berperilaku sebagaimana petunjuk Allah. Hidayataka at-tariq, tentu Allah akan memberikan hidayah kepadamu pada jalan yang lurus, sebagaimana yang kita mohon selalu kepada Allah di setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, bimbing aku ya Allah. Kami mohon agar Engkau selalu membimbing kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Manakala di dalam setiap rakaat kita memohon untuk Allah memberikan bimbingan menuju jalan yang lurus, itu hendaklah kita ingat. Wadhkur bil huda hidayataka tariq, niscaya kamu akan Allah bimbingkan di atas jalan yang lurus. Untuk kita mengisi kehidupan singkat ini dengan istiqamah, menjadi orang yang istiqamah, menempuh as-siratal mustaqim. Wassadad sadada sahmi, lurus itu Nabi memberikan wejangan kepada menantunya, sadada sahmi, seperti lurusnya anak panah. Kalau kita ini akan memanah ke sasaran yang kita tuju, ini mesti lurus, gak mungkin goyang-goyang, harus tepat sasaran. Tidak mungkin kita bisa tepat sasaran kalau tidak lurus, kalau tidak fokus, tidak mungkin. Kalau kita tidak bisa sesuai dengan sasaran, minimal dekat. Dan kita bisa coba itu, latihan memanah itu. Kadang-kadang menceng-menceng itu, bahkan di luar lingkaran yang jauh daripada titik. Berarti kita untuk bisa tepat sasaran itu, apalagi sambil berkuda memanah, dengan proses latihan. Istiqomah itu perlu dilatih. Tidak seperti kata orang rok asem. Nek lagi semangat, wah luar biasa semangatnya. Kalau lagi turun, sama sekali tidak melakukan.
fal 'abdu matlubun minhu ay yujahida nafsahu ala ayyusiba sadad. Masya Allah, nasihatnya Syekh Abdul Razak. Maka seorang hamba matlubun, perlu sekali untuk mendapatkan as-sadad, istiqamah itu dengan cara apa? Ayyujahida nafsahu, untuk dia berjihad dengan dirinya, untuk dia bersungguh-sungguh atas dirinya, ala ayyusiba as-sadad, untuk memperoleh as-sadad itu perlu perjuangan, perlu kesungguhan. Dan sangat luar biasa badan kita ini mengikuti latihan-latihan yang kita biasakan. Kita merasakan awal Ramadan, hari pertama kedua itu berat, hari ketiga sudah ringan. Sholat malam juga begitu. Kita kalau sudah terbiasa bangun jam 3, setengah 3, maka kita bangun dengan izin Allah, bangun. Ini pembiasaan. Kalau kita biasa bertutur kata yang baik, kita akan selalu berkata yang baik. Tapi kalau kita tidak menjaga diri kita, ya kita biasa dengan hal yang tidak baik. Makanya nasihatnya, matlubun lil 'abdi ayyujahida nafsahu ala ayyusiba as-sadad, untuk kita bersungguh-sungguh membina diri. Caranya latihan sampai bisa sampai biasa. Dilatih dulu. Tangan kita ini ya, yang kanan. Kenapa kalau lebih kuat? Karena ini sering dipakai. Kiri pun juga bisa. Kalau kita terus latih sampai bisa sampai menjadi biasa. Kemudian baru ganti yang lain yang mau kita latihan. Wa ayyusiba hadiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahjahu wa sulukahu, dan kita hendaklah lurus di atas petunjuk Nabi, di atas jalan Nabi, dan menetapi perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita berperilaku seperti yang Nabi lakuin. Nabi itu setiap orang yang bertemu dan memandang senang, berlama-lama, bercengkrama, bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyenangkan jika dipandang. Senyum, bertemu sesama itu perlu latihan sekali. Ada seorang yang pengacara, yang namanya pengacara, masalah-masalah, dia tensinya naik, saya ingatkan untuk bersedekah. Saya bilang, tolong dalam 24 jam senyum sebanyak 20 kali. Dalam sekali senyum 5 detik. Tapi nggak boleh dirapel, nggak boleh digabung ya. Karena sekarang kerjanya dia jadi customer service, jadi CS. Nah kalau jadi CS mencurang dok, ya siapa mau? Latihan senyum 20 kali dalam 24 jam. Sekali senyum 5 detik saja, tapi nggak boleh digabung. Jangan senyum 20 kali terus, senyum itu malah nggak sehat nanti. Senyum, tensinya turun, hatinya lapang, istrinya senang karena nggak manyun. Jadi orang yang bisa senyum sekarang perlu latihan. Wa yujahida nafsahu ala dzalik, dan hendaklah dia
berjihad atas dirinya, bersungguh-sungguh membina dirinya untuk itu. Fa illam yatamakkan fa alaihi bil muqarabah. Jika masih belum bisa, fa illam yastati fa illam yatamakkan, maka hendaklah dia berusaha mendekati. Kalau nggak bisa as-sadad, mendekati kepada istiqamah itu. Faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Fastaqimu ilaihi, maka hendaklah kamu sekalian itu istiqamah ilaihi, kepadanya. Di dalam beribadah kepada Allah hendaklah kamu istiqamah. Di dalam beriman hendaklah istiqamah. Di dalam berperilaku terpuji hendaklah istiqamah. Wastaghfiruh, dan hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa dzikrul istighfar ba'dal amri bil istiqamah. Allah menyebutkan istighfar sesudah perintah untuk istiqamah, fihi isyaratun ila annal abada la budda lahu min taksirin mahma jahada nafsahu alal istiqamah. Allah perintahkan istighfar. Setelah memerintahkan istiqamah itu terdapat di dalamnya isyarat bahwa seorang hamba pasti atau tentu ada kekurangan, ada keterbatasan, sekalipun dia sudah berusaha untuk bersungguh-sungguh membina dirinya berbuat istiqamah, pasti ada kekurangan. Allah Maha tahu terhadap kondisi hambanya. Oleh karenanya qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, wa fi qawlihi azza wa jalla fastaqimu ilaihi wastaghfiruh isyaratun ila annahu la budda min taksirin fil istiqamah al-ma'muru biha fil istiqamatil ma'muri biha. Maka tentu ketika Allah menyuruh istiqamah ada kekurangan karena keterbatasan. Fatujbaru dzalik bil istighfar. Fatujbaru bimakna wa nuslihu wa yuqawwimu, lalu dia berusaha untuk memperbaiki, menyempurnakan, meluruskannya agar sampai pada derajat istiqamah itu dengan istighfar. Yang di dalam istighfar itu kita dibimbing untuk bertaubat dari salah dan kurang. Ini yang dibimbing. Di zikir pagi kita dibimbing oleh Nabi untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu ada zikir pagi. Itu dibaca berapa kali? 100 kali. Masya Allah. Dibimbing untuk selalu istighfar. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan Nabi sendiri beristighfar. Nabi sendiri mengaku dirinya kurang. Ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru lahu fa inni atubu ilallahi wa astaghfiru lahu mi'ata marratin kulla yaumin. Wahai manusia, bertobatlah kamu kepada Allah, beristighfarlah kepadanya, mohonlah kamu ampunan atas dosa dan kekurangan. Sesungguhnya aku selalu beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari 100 kali. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam merasa
adanya kekurangan, ketidaksempurnaan dengan terus-menerus beristighfar dan bertaubat, terlebih lagi kita untuk kita bisa terbimbing dengan istighfar itu ar-ruju' ilal istiqamah. Begitu pula kita setelah salat itu apa yang kita baca? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok habis salat istighfar? Mungkin salat kita tidak fokus, tidak khusyuk. Mungkin ada kekurangan dari apa yang kita lakukan di dalam gerakan ataupun ucapan. Penyempurnanya apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ngaku salah itu salah apa betul? Bapak-bapak, ngaku salah. Ngaku salah itu kebaikan. Yang tidak mau mengakui kesalahan itulah kederhakaan. Istighfar itu kita ngaku bahwa kita nggak sempurna. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat Mu'adz ibnul Jabal radhiyallahu an, yang hadis ini terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi di hadis yang ke-18. Rasulullah berpesan kepada Mu'adz ibnul Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini perintah untuk istiqamah. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikuti kejelekan itu dengan berbuat kebaikan, niscaya kejelekan itu akan terhapuskan. Kekurangan itu pasti. Tergelincir itu adalah manusiawi. Hendaklah setelah kita tersalah, kita bertaubat, memohon kepada Allah ampunan, kesalahan itu Allah hapuskan. Selanjutnya berkata, wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa lan yutiqu al-istiqamah haqqal istiqamah. Sungguh Nabi telah mengabarkan bahwa manusia itu sekali-kali tidak akan mampu untuk istiqamah dengan sebenar-benarnya istiqamah. Sebagaimana Imam Ahmad wa Ibnu Majah dari hadisnya Sauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Hendaklah kamu istiqamah, wa lan tuhsu, dan sekali-kali kamu tidak akan mampu. Makanya ketika Allah berfirman fastaqim kama umirta di dalam surah Hud, ayat ini kata Nabi yang menjadikan cepatnya rambutku berubah. Fastaqim kama umirta itu karena berat sekali. Tergelincir, kekurangan, keterbatasan itu adalah manusiawi. Wa alamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian itu adalah salat. Diusahakan salat itu untuk kita selalu tegakkan di awal waktu dan sebaik-baiknya. Makanya salat adalah awal yang pertama kali dihisab. Awal ma yuhasabu makana al-abdu yaumal qiyamati as-salat. Fa in salahat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Kalau salatnya itu baik, menjadikan baik seluruh amalnya. Kalau salatnya itu tidak baik, maka menjadikan tidak baik dari amal yang diperbuatnya. Makanya kita upayakan salat kita sebaik-baiknya.
Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Tidaklah yang terus-menerus menjaga dalam kondisi suci dari hadas kecuali orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus menjaga kondisi diri dalam keadaan wudu itu adalah tanda keimanan. Dan kita sadar itu memiliki keterbatasan. Ada yang begitu wudu langsung batal. Kita mau tidur berwudu kemudian masih dalam proses untuk tidur, zikir, keluar angin. Ini manusiawi. Kita memiliki keterbatasan. Apakah wudu lagi? Wudu lagi, kentut lagi. Kalau kita sudah berusaha berwudu ketika hendak tidur, kemudian dalam proses zikir hendak tidur, kemudian batal, itu dimaafkan. Makanya kita berusaha untuk menjaga senantiasa dalam keadaan suci. Makanya sahabat Bilal itu memiliki suatu keutamaan yang luar biasa, sampai terompahnya di hadapan Nabi di dalam surga. Nabi masuk surga, ternyata dua terompahnya Bilal sudah mendahulu di hadapan Nabi. Nabi bertanya, apa yang kamu kerjakan wahai Bilal hingga kedua terompahmu berjalan di hadapanku di dalam surga? Orangnya masih hidup, tapi terompahnya sudah berada di hadapan Nabi di dalam surga. Apa yang kamu lakukan? Kami tidak memiliki amalan istimewa ya Rasulullah. Hanya saja tidaklah manakala aku berhadas di siang ataupun malam hari, aku selalu berwudu, dan setelah wudu aku sholat 2 rakaat. Itu amalannya Bilal. Itu nggak ada istimewa, kata Bilal itu nggak merasa istimewa, tapi itu sangat istimewa, hingga memberikan kabar gembira dirinya sudah di surga padahal manusianya masih hidup di dunia. Ini keistimewaan Bilal. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita amalkan apa yang bisa kita lakukan berupa ketaatan. Jangan merasa kecil. Jangan merasa kecil. Sekecil apapun berupa kebaikan kita lakukan terus menerus. Bisa jadi itu yang akan menjadi sebab kita dinilai sebagai orang yang istiqomah. Baca Al-Quran 1 ayat sebelum tidur, tapi rutin. Hatam 30 juz, tapi sekali seumur hidup. 1 ayat, tapi rutin. Infak rutin. Bersikap lapang hati, ya. Tapi terus dijaga ini, lapang hati. Kita berusaha bertemu dengan sesama dengan wajah yang menyenangkan. Itu latihan. Latihan untuk istiqomah. Bisa jadi itu adalah sebagai jalan untuk kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Saddidu wa qaribu wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa al-mu'min." Hendaklah kamu istiqamah dan teruslah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min. Tidaklah yang selalu menjaga dirinya dalam kondisi punya wudu, suci dari hadas, kecuali orang itu beriman. Sampai-sampai suami istri ketika dia beribadah melakukan hubungan suami istri sebelum tidurnya, dia berwudu terlebih dahulu. Kalau Nabi itu selalu mandi setelah melakukan hubungan suami istri.
Minimal kita adalah berwudu. Maka as-sadat, lurus, terus menerus berbuat ketaatan itu adalah hakikat al-istiqamah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahi kita menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqamah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sahabat Ali dibimbing oleh Nabi dengan doa, Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma hdini wasaddidni. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Monggo. Kalau kita selalu berupaya istiqomah melakukan sholat, melakukan puasa, masih muda umurnya, sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong, menjadi sebuah kesenangan fatal. Dosanya akan bertambah kalau tidak sholatnya, karena sudah kuat apa sudah lupa. Iya. Kalau bolong-bolongnya itu uzur syar'i, itu dimaafkan karena Alzheimer misalkan, itu dimaafkan. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam Daqaiqut Tafsir ketika menjelaskan illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, bagi mereka adalah pahala yang tidak terputus. Ketika ada orang selalu istiqomah, kemudian karena faktor usia, karena sakit, karena sesuatu yang dibenarkan di dalam syariat, dia tidak bisa lagi sebagaimana yang dilakukan, maka dia akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana yang dia lakukan ketaatan itu ketika sehat dan kuat. Kalau alasannya seperti itu, alasan faktor usia, faktor kesehatan, atau mungkin dia sedang safar yang tidak menyempurnakan, seperti ketika dia berada di rumahnya sendiri ketika sehat selalu istiqomah salat berjamaah, kemudian karena sakit dia berjalan saja nggak mampu, maka dia dapat pahala itu. Jangankan masih hidup, setelah meninggal maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Oleh karenanya selagi sempat, saat sehat, berusaha semangat dan menyempurnakan taat. Ketika kita ada uzur syar'i, maka kita dapat pahala yang sama. Falahum ajrun ghairu mamnun. Jika itu yang terjadi. Tapi kalau mampu, kuat, tapi malas, beda hitungannya. Sempat, kuat, sehat, tapi malas, maka ya nggak sama dengan orang yang ada uzur sesuai dengan yang dibenarkan oleh agama kita. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.